YouTube buat lapor orang tua. Nggak apa-apa lah Oh, buat minggu depan, buat next aja. Terus 120, oh ya. ya kan? Ini jangan 20, nah 24, nah gitu 120. Nah setelah 120 berapa? Satu seratus tiga. tiga puluh lima. Karena ini 30 ke 45 kan di jumlahnya 15 ya. Hmm, Nah makanya kalau lengkapnya seperti ini butuh 15. Nah 135 nextnya berapa lagi nih? 150. enam. Habis 160, 150 lengkapnya 30 ya, bukan 15 lagi. Satu Berapa? delapan puluh. 180. Ini KB akuin emang kalau siswa yang niat mau belajar matematika pasti hafal. Tapi kalau yang enggak, mereka enggak bakal hmm, hafal. Kalau kamu nih lumayan hafal nih. Cuman di kuadran 2 kamu enggak hafal nih. Iya, Mungkin di soalnya di kuadran sekolah 1 kenapa? cuma sampai 90. Oh gitu. Iya sih. Makanya seperti KB bilang tadi, di sekolah itu hanya pengantar. Kalau misalkan kita minat ini setelah dibuka di buku dibuka lagi, dilatih lagi gitu. Karena kan waktunya terbatas ya. Di sekolah Mm-mm. kan cuma 1 jam 20 menit atau 1,5 jam. Nah di sini juga nih ditambah berapa? 30, 210 begitu. Sampai kuadran 3 aja ya biar naik lagi. Tambah 15 nih jadi 225. Tambah 15 tambah 30, 15 kan? Tuh ini kan 30 tuh, 15. Terus 225 tambah 15 berapa? 135. 240. Oh Kan iya. 25 tambah Oh 15 iya. 40. Iya. Setelah itu 270. Oke, ini sampai kuadran 3 dulu. Dan nanti kamu cari jadi PR sendiri di rumah ya. Kalau misalkan kuadran 4 itu berapa aja. Jadi kami pengen pelan-pelan nih. Karena pengen kalau mau ngebut sih bisa. Cuman kamu nanti berkesimpulan seperti sama seperti guru di sekolah buru-buru gitu kan. Jadi sampai kuadran 3 dulu. Jadi yang di sini itu adalah kuadran 3 nih yang warna biru. Ini kami kasih tahu kiat-kiat kenapa siswa bilang gurunya buru-buru. Nah, kamu sebenarnya bisa nanya. Kalau misalkan kamu nggak hafal, cuman kendalanya siswa itu sebenarnya faktor psikologis takut dicengin ya, malu ya. Betul Nah, nggak? iya. Iya, karena kan kami pernah jadi murid sama jadi guru jadi paham. Jadi Hmm. takut berbicara sebenarnya. Mungkin kamu bisa japri ke gurunya, Bu, bisa tolong ulangin penjelasan ini gitu. Cuman Iya. ya jarang-jarang sih begitu. Muridnya langka. Nah, sin nol, kita kembali lagi ke grafik yang tadi nih. Nah, ini. Kita waktunya 20 menit lagi ya. Iya. Bukanya di ini aja deh. Di open with. Bukan di sini nggak apa-apa deh. Ketutup gak yang tadi? Oh enggak ya. Nah yang ini sudut sinus. Berarti sin nol berapa hasilnya? Nol ya. Nah, Nol. Warnanya kita ganti warna hijau. Nah, hijau semua nih. Nol. Nah sin 30. Kan di sini nggak ada angkanya nih. Nah kami kasih patokan nih. Di kuadran pertama itu ada yang namanya garis-garis yang harus kita hafal. Ada 3 garis nih, kami kasih warna abu-abu. Garis pertama itu nilainya setengah, ya di sini setengah. Yang garis kedua nilainya setengah akar 2 di sini. Yang di sini nilainya setengah akar 3. Nah, angka yang satu ini sebenarnya di lebih ke atas lagi nih. Nah, di top puncak gitu. Jadi kalau udah menguasai kuadran 1 itu bisa
paham kuadran selanjutnya. Nah, di sini, nah, di sini adalah nilainya setengah nih, 1/2. Yang di sini berapa tadi KB sebut? Setengah Yang ketiga. akar 2. Nah, yang hampir mendekati puncak, setengah akar 3. Tuh. Nah, setengah ini awalnya itu adalah akar 2 per akar 2. Maksudnya di sini kan ini kan setengah akar 2 ya. Di sini setengah akar Mm. 3. Di sini sebenarnya setengah akar 1 di sini. Tuh. Karena akar Hmm, 1 itu kan sebenarnya 1 ya. iya. Tuh, jadi kita tulis di sini setengah. Sebenarnya akar 1 di sini. Cuman akar 1 sama dengan 1 nggak usah ditulis. Nah, di sini Hmm, setengah akar dua. 2. Di sini setengah akar 3. Sekarang kita masuk ke cos. Cos itu bentuknya begini kan. Hmm. Nah, sin cos 0 berapa? Nih, di puncak nih tuh. -1. Bukan satu, bukan min satu, plus satu. Ini maksudnya tanda aja di sini min satu yang Oh, bawah. oh iya, oh iya, oh iya. Oh iya, satu. Satu di Min sini. satu. Nah, yang mendekati puncak, di sini berapa tadi nilainya? Setengah akar 3. Betul. Nah, itu kamu paham tuh. Terus menurun lagi dari bukit ini, tengah-tengah berapa? Setengah akar 2. Betul. Lebih turun lagi di sini? Setengah. Setengah ya, betul, setengah. Nah, ini jangan dulu 90 jangan. Nah, untuk nilai tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi langsung dibagi aja antara atas sama bawah. 0 dibagi 1 berapa? 0 ya. 0. Jadi kalau misalkan nolnya ada di atas itu hasilnya menjadi 0. Tapi kalau yang 0 di bawah, 1 dibagi 0 itu hasilnya 1. salah, Oh, infinity. infinity. Kalau 0 dibagi 1 hasilnya 0. Ini harus dihafal nih tuh. Kenapa di sini tandanya 0? Karena di sini puncak. Nah, ini 0 nih di sini. Oh Tuh. iya. Sekarang kita masuk ke nilai 30, tanggal 30. Nah, kalau kita nggak hafal, kita harus hafal sin dan cos aja nih. Kan di ujian itu nggak boleh pakai kalkulator ya. Iya, nggak boleh. Nah, kalau misalkan di soal tangan tangan 30, aduh berapa tangan 30 ya? Ya udah, berarti sin 30 dibagi cos 30. Nah, kamu bisa nggak untuk mencari sin, mencari tangan 30 dengan cara dibagi antara setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya berapa? Coba sebut aja nih, jawabannya berapa? Setengah dibagi setengah akar 3. 1 akar 3. 1 akar 3. Jawaban yang tepat itu sepertiga akar 3. Kenapa sepertiga akar 3? Dirasionalkan ya. Oh, oh iya. Mm-mm. Oh iya. Nah, makanya di sini sepertiga akar 3. Nah, ini berapa nih hasilnya ini? 45. 1 Setengah akar 2 1. Nah, di sini berapa nih hasilnya? akar Akar 3. 3. Betul. Nah, jadi di kuadran 1 ini adalah prototipe untuk kuadran-kuadran setelahnya. Kuadran 2 3 4. Tapi panduannya yaitu yang ini. Yang, nah ini nih.
contoh nih, misalkan kuadran 3 sinusnya udah pasti otomatis negatif ya. Mm-mm. Kita berpatokan sama ini nih. Nah, ini menurun nih. Ini kan Oh, sinus. Berarti 180 ditambah 30 berapa? 210 kan? 210. Nah, berarti dia mendekati titik nol nih. Maka di sini jadi min Minus setengah. setengah. Lihat, pola yang ini, yang di sebelah kuadran 3 ini, sama dengan pola yang di sini nih. Tuh. Oh iya. Bedanya, ini turun, ini naik. Hmm. Ini turun, ini naik. Kalau turun itu berarti negatif, yang naik itu positif. Berarti di sini tinggal negatif juga nih. Negatif. Nah, betul. Di sini berarti kita nggak pakai kalkulator udah bisa ya. Hmm. Nah, sin 270 kita langsung jawab tuh berapa tuh? Hasilnya Minus berapa? satu. -1. Nah, sekarang tugas kamu coba nih ditulis pakai tangan nih. Cos dari kuadran 3, 210, 225, 240, 270 berapa ya? Ini sampai tangan. Silakan. Kuadran 2 nanti aja. Boleh Oke. ngelihat yang ini nih, boleh ngelihat yang tadi file yang KB kirim lewat lewat HP. Iya. Berarti yang kos tetap sama. Cos itu Minus kuadran 3 negatif atau positif? kuadran tiga. Negatif. Hmm. Oh iya. Jadi nanti negatif, negatif, negatif hasilnya yang tangan itu positif. Eh, T. Hmm. Is. Oke, satu lagi. Yang 270. Bang. Ini. Oke, KB koreksi dulu ya.
Mm-mm. Coba cek. 270 tangan. Oke, ini benar. Karena setiap angka yang dibagi nol hasilnya infinity. Tak terhingga. Ini benar. Jadi KB koreksi ini warna merah. Nah, ini kan kamu positif atau negatif di sini? Positif ya. Itu Karena iya positif. negatif dibagi negatif hasilnya 1/akar 3 hasilnya sepertiga akar 3. Ini kalau di desimalin hasilnya 0,577. Setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2 hasilnya 1 betul. Pokoknya patokannya yang di sini aja nih. Setiap di kuadran 3 itu tangannya positif. Terus yang di kuadran Oh, 4 semuanya yang kos kos saja ya. Jadi ada cara menghafal nih. Jadi kuadran satu itu semuanya yang positif. positif. Jadi tulis seperti ini sem ya. Kok kecil ya? Bukannya gede nih 26. Oh, kurang zoom ya. Nah, semua nih, semua semua ya, semua. Terus ini sin, tan, cos. Jadi yang semua itu kuadran satu, sin itu kuadran 2, cosnya kuadran tannya itu kuadran 3, cosnya kuadran 4. Sem, sin, tan, cos. Sebentar. Jadi semuanya. Jadi nulisnya gini. Jadi kalau misalnya menghafalnya semanis Sinta tanpa kosmetik. Tuh, jadi yang Hmm. menghafalnya begini caranya tuh. Sem itu berarti semua, sin itu Sinta, semuanya jadi semanis. Jadi kuadran satu semuanya, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 kos. Begitu cara menghafalnya. Kalau lebih mudah lagi menggunakan grafik ini, ya. Jadi kami kalau gambar grafik tuh sin pasti seperti ini, gelombang seperti gelombang di fisika ya. Terus yang kosinus seperti ini, tangen sial seperti ini. Nah ini infinity nih, jadi dia nggak nempel ke garis yang lurus ini. Oh Dia juga iya. nggak nempel yang garis lurus ini. Jadi itu dia tak terhingga, kagak nempel. Cuman dia hampir mendekati terus. Oke sekarang terakhir karena 5 menit mau selesai, lanjutin di 90 sampai 180 ya. Oke silakan. Hmm. Boleh.
Ya, sekarang yang kos 120. Ya, berarti yang positif tuh yang sin ya. Hmm. Hmm. Nah, untuk satu dibagi nol itu infinity lagi. Iya. Hmm. Betul. Terus untuk tangan di kuadran 2 negatif ya. Negatif. Mm-mm. Negatif. Oke, benar. Jadi kalau di gambar grafik sinus di kuadran 1 dan 2 tuh seperti ini ya. Di seperti ini ya tuh. Terus yang ini di sebelah sini ya. Nah, gitu. Maka di sini positif, di sini negatif. Nah, maka ini kebalikannya nih. Jadi dia tuh menurun, tapi dia di pihak negatif tuh. Betul, di sini. Nah, di sini ya, negatif. Benar, akar 3, min akar 3, min 1, min setengah akar 3. Di sini positif karena di kuadran 1. Dan di sini infinity karena di 90. Gitu. Oke, karena udah 1,5 jam. Oh ya, karena tadi di awal kami bilang hari Kamis itu sebenarnya kami udah di booking di Bimbel Depok untuk ngajar kelas 12. Mm-mm. Selasa Kamis untuk persiapan UTBK, penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti kamu sendiri mau nggak hari Sabtu atau Minggu? Oh, dan sisanya di hari biasa, misalkan hari Jumat gitu. Ini KBU hari Jumat masih kosong nih, misalkan Jumat sore Boleh, atau boleh. Jumat malam. Nanti ngobrol sama sama mama kamu ya. Mm-mm. Nah, untuk hari Minggu KB ada jadwal tetap itu anak Cikarang di SMA kelas 11 itu jam 8 sampai jam setengah 10. Mm. Nah, nanti mungkin kamu setelah itu atau mau sore nggak apa-apa. Itu biasanya KB hari siang-siang itu ngajar anak kelas 12 juga di Bimbel Depok. Terus hari Mm. Sabtu sore jam 4 sore itu ada kelas yang anak Tangerang kelas 10. Dia materinya tentang statistika sekarang, mencari Oh, kuartil, mencari mean, median. Kamu udah belajar belum gitu, mean, median, modus? belum. Kalau di SMA belum. Di SMP Emang, udah, tapi dasarnya doang. oh iya, kalau di SMP itu statistik data tunggal ya, kalau di SMA data kelompok yang pakai Iya. tabel-tabel seperti itu. Nah, itu belum. Oke deh,
hari ini kita cukupin dulu karena sekaligus perkenalan. Mudah-mudahan nanti kamu bisa ngobrol sama Mama Siska untuk materi selanjutnya mau di hari apa dan kita akan masuk ke eh, perhitungan yang lebih kompleks lagi untuk sin ya, untuk identitas trigonometri. Oke. Oke, ada pertanyaan? Hmm. Enggak, cukup. Cukup, cukup. Oke, Kak Bayi tutup. Terima kasih Helga. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.